silakan diminum airnya, Nak. Makasih, Bu. Kalau boleh tahu, dengan nama siapa dan dari kelas mana, Nak? Saya dari kelas 3, Bu, semester 2 IPS 2, Bu, dan perkenalkan nama saya Salmia. Baik, Nak Salmia, perkenalkan nama Ibu, Ibu Sarah, panggil juga Ibu Sarah ya. Baik, Ibu Sarah, terima kasih. Sepertinya kedatangan Nak Salmia ke sini untuk meminta bantuan kepada saya ya? Iya, Bu, begini. Jadi saya mendapatkan rekomendasi dari teman saya untuk datang ke Ibu tentang masalah pribadi saya. Siapa tahu kedatangan saya ke sini dengan berkonsultasi bersama Ibu dapat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi Nak Salmia sudah paham ya datang ke sini untuk apa? Iya, Bu. Nah, jadi begini Nak Salmia, sebelum kita masuk ke proses konseling, saya akan jelaskan dulu proses konseling itu seperti apa ya. Jadi sebelumnya Ibu berterima kasih juga kepada Nak Salmia karena sudah menemui Ibu. Nah, dalam proses konseling ini ada namanya hubungan interpersonal. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu memegang gelar psikolog dan spesialis di bidang psikolog klinis dan lulusan Universitas Borneo Tarakan. Dan Ibu juga berperan sebagai guru BK dari semua siswa-siswi di SMA Negeri 1 ini. Jadi Ibu akan mendengarkan dengan seksama cerita dari Nak Salmia yang Nak Salmia alami sendiri. Lalu di dalam konseling ini sudah pasti terjaga kerahasiaannya ya Nak Salmia. Tak perlu lagi untuk ragu untuk menceritakan semua kepada Ibu. Nah, lalu waktu yang biasa Ibu berikan sekitar 30 sampai dengan 45 menit dalam sekali proses pertemuan konseling. Permisi, Bu, maaf sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana jika proses konseling ini lebih waktu yang Ibu telah tentukan. Lebih efektifnya ya Nak Salmia, biasanya saya akan menjadwalkan lagi untuk bertemu lagi kalau langsung dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama Nak Salmia. Nanti Nak Salmia sendiri lah yang bosan. Paham ya? Jadi bisa dilihat lagi bagaimana permasalahannya seperti apa, lalu nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk bertemu. Oh, begitu. Baik, Bu. Saya paham. Nak Salmia gelisah ini ada masalah apa ya? Jadi gini, Bu. Saya kan siswa tingkat 3 semester 2. Jadi, Bu, kan banyak waktu yang dipakai untuk belajar. Tetapi saya tidak bisa fokus, Bu, dalam waktu belajar. Pikiran dan atensi saya, Bu, sering terpecahkan dan hilang gitu. Iya, Nak. Lalu? Dan berbagai masalah yang dapat membuat saya merasa gelisah dan tidak tenang, Bu. Saya jadi bingung, Bu. Oh, kalau boleh tahu nih, tidak fokus seperti apa yang Nak Salmia maksudkan ini? Jadi saya tidak fokus dengan tugas, Bu, sedangkan masih banyak pembelajaran yang ketinggalan, Bu. Lalu fokus seperti apa yang Nak Salmia maksudkan? Saya tidak bisa berkonsentrasi, Bu. Oh, jadi kurang konsentrasinya ya, terus sering terpecah begitu? Iya, Bu. Bisa Nak Salmia jelaskan lebih jauh kepada Ibu tentang permasalahan yang Nak Salmia alami selama ini? Seperti masalah tentang sosial media, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, permasalahan seperti apa yang media sosial yang Nak Salmia maksud sehingga membuat Nak Salmia dapat kehilangan fokus? Saya sering tergiur dengan hal-hal yang ada di media sosial yang membuat saya lupa waktu, Bu. Oh, apa media sosialnya yang Nak Salmia maksud? Atau salah satunya yaitu TikTok dan Instagram? Siap, Bu. Lalu apa Nak Salmia masih menggunakannya hingga saat ini? Iya, Bu, saya masih memakai aplikasi itu walaupun tidak ada waktu luang, Bu. Saya bingung, Bu, bagaimana untuk mengontrol diri saya sedangkan sebentar lagi kan mau ujian gitu, Bu. Oh iya Nak Salmia, Ibu tahu apa yang dirasakan oleh Nak Salmia. Nampaknya Nak Salmia merasa kebingungan ya, dan merasa bimbang dengan dirinya. Iya, Bu, saya merasa sangat bimbang. Bagaimana cara saya untuk mengontrol diri saya, Bu? Jadi Nak Salmia tidak fokus dalam hal belajar dan mengontrol diri. Lebih tepatnya, saya memikirkan bagaimana bisa kembali fokus untuk belajar, Bu, agar seperti dahulu, Bu. Oh, jadi Nak Salmia tidak fokus dalam belajar dan ingin kembali seperti dulu yang begitu semangat dan rajin dalam hal belajar. Iya, Bu.
Saya bingung, Bu. Cara apa yang saya pakai setelah ini? Bingung kenapa? Ibu yakin Nak Salnia akan berbicara padanya mengenai perihal permasalahan yang Nak Salnia alami saat ini. Nak Salnia bisa menjelaskan semuanya kok, tidak perlu khawatir. Baik, Bu. Selain itu, saya juga mengikuti les privat dan fokus tambahan untuk membantu saya agar lebih fokus belajar lagi, Bu. Tapi, saya tetap tidak fokus, Bu. Kalau Ibu boleh tahu nih, Nak Salnia les di mana ya? Saya les di rumah, Bu. Jadi saya hanya belajar sendirian di rumah. Jadi itu masalah dalam belajarnya ya? Iya, Bu, itu. Iya, Bu, itu yang membuat saya merasa kesepian dalam belajar. Jadi bagaimana caranya Nak Salnia agar tidak bosan dalam hal belajar di rumah? Dengan cara bermain media sosial, Bu, sambil belajar. Oh, apa Nak Salnia terus bermain HP hingga larut malam? Iya, Bu, saya terus bermain hingga malam hari, hingga larut malam. Jadi di pagi hari itu saya merasa sering telat dan sering ketiduran di kelas, Bu, walaupun proses pembelajaran masih berjalan di kelas. Oh, jadi Nak Salnia bisa mengurangi waktunya ya dalam hal ini, yaitu bermain HP hingga larut malam. Selain tidak baik untuk kesehatan, itu juga dapat membuat Nak Salnia sulit belajar untuk keesokan harinya. Iya juga sih, Bu, ya. Saya juga ingin tetap fokus belajar. Lalu? Dan juga, Bu, saya ingin lulus dengan nilai yang baik, Bu, agar orang tua saya bangga dengan saya. Oke, kita kembali ke awal permasalahannya ya. Sekarang ini kan Nak Salnia ingin kembali fokus dalam belajarnya dan lulus dengan nilai yang baik agar membanggakan kedua orang tuanya. Sejauh ini apa yang Nak Salnia lakukan untuk memberi dorongan kepada dirinya agar kembali termotivasi? Untuk saat ini, Bu, saya selalu menuruti hal-hal yang orang tua saya inginkan, seperti ikut les privat. Oh, lalu bagaimana rencananya Nak Salnia ke depannya untuk fokus kembali untuk mengikuti ujian akhir semester ini? Mungkin saya mulai membuat jadwal untuk kegiatan sehari-hari, Bu, dan mulai mengurangi waktu bermain HP hingga larut malam. Setelah diskusi ini, bagaimana perasaan Nak Salnia sekarang? Saya merasa lebih baik, Bu, karena permasalahan saya dapat teratasi dengan baik. Oke, saya akan menyimpulkan ya pembicaraan kita hari ini. Jadi, Nak Salnia di sini itu memiliki permasalahan tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga mengganggu fokusnya untuk ujian akhir semester dan terlalu banyaknya waktu bermain HP, seperti melihat video di TikTok sehingga paginya terlambat dan Nak Salnia mengalami ngantuk dan tidur di kelas. Lalu Nak Salnia memiliki rencana-rencana yang dapat mengevaluasi diri Anda sehingga dapat membantu rencana-rencana Nak Salnia selanjutnya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Nak Salnia sampaikan? Saya kira itu sudah cukup, Bu. Oke, tidak ada lagi ya yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu, sudah cukup, Bu. Ya, kita tutup ya pembicaraan kita kali ini. Saya sangat berterima kasih juga kepada Nak Salnia yang menyempatkan waktu dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapatnya memberi solusi dan masalahnya Nak Salnia yang sedang dialami sekarang. Saya juga, Bu, sangat berterima kasih kepada Ibu Sarah yang telah memberikan saya solusi atas masalah yang tengah saya hadapi, dan terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Terima kasih, Bu.